Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Singkili tahun 1035 Hijriah atau 1615 Masehi, Banda Aceh. Seorang ulama besar dan beliau seorang tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Abdul Rauf ini berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari ilmu agama pada tahun 1604 Hijriah atau 1643 Masehi. Beliau menimba ilmu pada pusat pendidikan dan pengajaran agama di sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Beliau memiliki sekitar 21 karya tertulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, dan 3 kitab fikih, dan sisanya kitab-kitab tasawuf. Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari lahir di desa Lok Gabang pada hari Kamis dini hari 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan 19 Maret 1710 Masehi. Beliau sejak kecil mempunyai bakat di bidang seni lukis dan kaligrafi khot. Ketika berumur 7 tahun, ia menjadikan anak angkat oleh Sultan Tamidullah, itu penguasa kerajaan Banjar saat itu. Setelah 35 tahun lamanya menimba ilmu di Mekah, ia pulang ke kampung halamannya, Sultan Tamjidillah, sebagai Raja Banjar menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Rakyat Banjar memberinya julukan Matahari Agama. Setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada masanya. Kata mutiara ini sebagai inspirasi bagi kita untuk senantiasa bercermin kepada tokoh-tokoh terdahulu dan senantiasa giat belajar untuk menyongsong masa depan serta menjadi manusia yang selalu memberi manfaat bagi orang lain. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali mengembangkan tarekat Satariyah di negeri Indonesia. Sekitar tahun 1640 beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf ini atau As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan di Madinah. Ia mempelajari tarekat Satariyah dari gurunya yang bersama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Singkil memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Di beberapa karya lainnya antara lain seperti kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yang merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Ar-Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan ini di bab terakhir beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Kemudian Mir'ah At-Tulab Fit Tahsil Ma'rifat Ahkam Asy-Syar'iyyah lil Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat.
Kitab ini memuat berbagai masalah madhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkini meninggal di kota Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Siah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Siah Kuala. Kampus ini didirikan di tahun 1961 di Banda Aceh. Kemudian ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk meningkatkan perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Atoilah yang pernah memberi izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama beliau belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama di antara selain berikut. Pertama, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dua Abdul Wahab Bugis dari Makassar, yang kemudian menjadi penentunya. C. Syekh Abdul Rahman Fasid masih di Jakarta. Langkah pertama yang didirikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berikut pejuang keras beliau dengan dibantu menantu. Akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang tersebar adalah kitab berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.